Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin as-saimin was-saimat rahimakumullah. Sebenarnya berdiri saya di sini masih belum pantas. Banyak tokoh agama, alim ulama, para fuqaha, para kiai, para umara yang berada di masjid yang mulia ini. Saya sempat bertanya dengan Ustadz, nanti saya perkenalan di bawah saja, tidak di atas katanya. Saya hitung tangga 1, 2, 3, ternyata saya melangkah ke 9 langkah. Angka 9 tertinggi. Saking gemetarnya saya naik di sini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang sangat berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat melaksanakan sholat isya berjamaah, dilanjutkan tarawih. Ini malam yang ketiga bulan suci Ramadan. Suatu nikmat yang luar biasa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh maghfirah ini. Kita masih dipertemukan oleh Allah pada bulan yang suci ini. Bulan penuh ampunan, penuh rahmat, dan ketika kita berdoa dan bulan inilah yang banyak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa. Bukankah kata Rasul, ketika datangnya bulan Ramadan, iza jaa Ramadana futihat abwabul jannah. Ketika datang bulan Ramadan, pintu surga akan dibuka. Wa ghuliqat abwabun nar au abwabu jahannam, dan pintu neraka an-nar ditutup oleh Allah. Wa sulsilatis syayatin, syaitan akan dibelenggu dan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, masih banyak tetangga kita mencaci maki, masih banyak rekan kita yang berbuat maksiat, masih banyak suami yang marah-marahi istri, betul nggak Bu? Masih banyak yang istri memarahi suami, padahal syaitan itu dibelenggu. Syaitan sudah dibelenggu oleh Allah pada bulan suci Ramadan ini, tetapi kita masih melihat dan bahkan kita sendiri melakukan perbuatan-perbuatan itu. Lalu di mana syaitan itu dibelenggu oleh Allah? Kok umat Islam masih melakukan itu? Di mana letak syaitan itu? Bu, syaitan itu di mana? Ada katanya syaitan berbentuk manusia. Ada syaitan yang memang tidak kelihatan. Ya mungkin setan yang berbentuk manusia
Mungkin kawan-kawan yang ngajak batal, itu salah satunya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah, wahai Aisyah, ketuklah pintu surga itu wahai Aisyah. Dengan apa ya Rasul? Wahai Aisyah, ketuklah pintu surga itu bil ju'i, dengan berlapar wahai Aisyah. Kaitan dari pintu surga, Futihat abwabul jannah. Kita melaksanakan saum Ramadan, siyamu Ramadan, kita akan mengarah pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Inna syaitana la yajri min ibni Adam majrad dammi. Sesungguhnya syaitan itu mengalir pada darah anak Adam. Syaitan itu sekarang mengalir pada diri kita. Saat ini syaitan itu mengalir pada diri kita. Lalu apa kata Rasul? Wadayyiku bil ju'i, maka persempitlah peredaran darah itu dengan berlapar. Syaitan itu identik dengan nafsu. Maka nafsu ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ditanya Allah, "Man anta?" "Ana nafsu." "Wa anta Rabb." Nafsu tidak mengakui bahwa nafsu itu ada hamba Allah. Tidak mengakui. Beda Allah menciptakan akal. Akal langsung mengakui. Maka nafsu di dalam suatu hadits qudsi 3 kali dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka yang dingin, lalu setelah 100 tahun diangkat, barulah nafsu itu mengakui. Begitu beratnya nafsu mengakui. Allah saja menanyai nafsu sempat 3 kali baru mengakui. Bagaimana manusia kalau sudah dikuasai oleh nafsu? Kadang-kadang mata kuasa ini hawa nafsu. Takjil ini dibeli, takjil itu dibeli, takjil itu dibeli. Ketika makan kurma 3 biji sudah kenyang. Gorengan, bakwan tidak dimakan. Ya itulah nafsu. Lalu kembali lagi, kok syaitan dibelenggu tapi manusia masih melakukan dosa? Kok syaitan diikat di bulan Ramadan ini manusia masih saling mencaci maki, masih iri dengki? Di mana letak Ramadan ini kaitannya dengan syaitan itu dibelenggu? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman, bukan wahai orang-orang muslim, wahai orang-orang Islam, tapi orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Orang-orang yang beriman itu tasdiqu bil qalbi wa a'malu bil arkan. Jadi meyakini dalam hati dan dikerjakan dengan perbuatan. Iman itu 2. Al-imanu nisbani, nisbun fis sabri wa nisbun fis syukri. Jadi ada 2 bagian saja, syukur dan sabar iman itu. Ketika manusia bisa menguasai itu, maka itulah dikatakan orang-orang yang beriman. Allah memanggil, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, Allah yang memanggil. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, wajib kamu melaksanakan puasa seperti orang yang terdahulu. Untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang takwa. Tattaqun itu dari kalimat kuwiya, qa waw ya, artinya perisai.
Itulah ketika kita benar-benar melaksanakan puasa, kata Imam Ghazali, puasa itu ada 3. As-saumul am, saumul khas, khas bil khas. Puasa yang umum, puasa yang khusus, puasa yang khusus bil khusus. Pada tingkatan mana kita melaksanakan puasa hari ini? Maka ketika kita melaksanakan puasa itu sesuai dengan rukunnya. Puasa am, kita menahan lapar dan haus dan melaksanakan rukunnya, itu puasa am. Jangan juga kam min shaimin lahu siyamihi illa bil ju'i wal atas. Banyak dari orang-orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan lapar dan haus. Dia puasa tidak makan dan tidak minum tapi mencaci maki. Dia berpuasa berlapar tapi iri dengki. Ya, mendapatkan lapar dan haus. Minimal kita mendapatkan puasa yang kedua, al-khos. Memang ini berat. Al-khos ini puasanya para alim ulama. Kalau tingkatan yang pertama itu puasa am, puasa yang kita mengerjakan tidak makan dan tidak minum, mengerjakan rukunnya. Kemudian yang kedua, puasa yang para alim ulama sudah separuh dunia dia hilangkan. Puasa yang ketiga ini khos bil khos, para anbiya. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini ibadah kita selalu meningkat, dan alhamdulillah juga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah pundi-pundi amal kita sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur kita sudah mendekati, perantauan kita sudah hampir kembali ke kampung halaman. Kalau Imam Syafi'i menghitung dari ibadah kita dalam keseharian, berapa jam, berapa menit kita ibadah dan berapa menit kita beraktivitas, entah aktivitas kita melakukan, membicarakan orang, kemudian kita melaksanakan perbuatan-perbuatan yang di luar syariat Islam, apakah kita bisa menutupi dengan ibadah kita? Kita Allahu a'lam bishawab. Pada bulan suci Ramadan inilah kesempatan kita. Anggaplah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Maka hari ini sampai ke 30 yang akan datang, betul-betul kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil strategi-strategi mana doa-doa yang cepat dikabulkan oleh Allah. Pada sholat tahajud, pada iqamah sebelum terjadinya sholat, pada sholat Jumat sebelum ketika khutbah, antara asar dan maghrib, itu waktu-waktu yang disenangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Ini hanya apa yang saya sampaikan, semua dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan itu dari saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.